Ya, halo orang-orang Skambal 2 TV. Ya, kemarin tuh sebenarnya agak pergerakan transfer dari Karo United ya dengan membeli seorang Rocky. Ini mantan pemain nasional, sampai saat ini masih muda lah ya. Tim nasional masih bisa lah dia. Nama lengkapnya ini aku baca ya, atau salah. Serdi Epifano Rocky Sipolo. Wah, ini pemain kelahiran Jailolo, maaf kalau salah, Jailolo Indonesia, 29 Desember 2002 beliau lahir ya. Tingginya luar biasa 1,80 m. Karirnya itu mulai dari PPLP Maluku Utara. Nah, berarti ini bisa berkawan juga mungkin dia dengan Hamdi Sula di PSMS dan Kodri yang ada di Karo United, sama-sama anak Maluku Utara mereka kan. Kemudian 2020 karena bagus postur tubuh segala macam dipanggil oleh Bayangkara FC. Kemudian 2021 Semen Padang. Kita sempat nonton juga kan musim lalu ketika Sua dengan PSMS Medan atau Sua dengan tim-tim lain, dia buat 2 gol. Kemudian di Borneo akhirnya kontrak Borneo, dan di Borneo informasinya dipinjam lah oleh Karo United, itu informasinya. Jadi bisa dikatakan menambah lah bomber 9 yang ada di Karo United. Sebelumnya kan kita miliki Faisal Ramadhani dan Maulana Khalidi Putra Aceh Dudu ya kan, one shot one goal gitu. Jadi ada striker baru. Sebenarnya tanpa mungkin melihat juga, kalau kita perhatikan memang kalau dari postur tubuh pemain Karo United itu memang tidak begitu banyak yang tinggi kan. Paling yang tinggi itu selain kiper lah ya. Ada Janu, ada Reja, kemudian ada Ilham itu lagi 1,90 m tingginya tuh ya kan. Kemudian kalau stopper udah jelas tinggi Fikra, kemudian ada Jul, kemudian di gelandang ada Brudi, kemudian ada Julhairi, udah tadi si Jul udah. Kemudian ada yang baru tuh si ganteng Randy May ini lah agak cukup yang paling tinggi lah, bersama dengan Rocky mungkin twin tower lah mereka di barisan 10 pemain. Kalau kiper udah ada si Ilham, tapi memang saat ini masih Janu yang dipercaya oleh Coach Sari Gultom untuk mengawal gawang dari Karo United, dan masih kebobolan 1 dari 3 pertandingan, itu pun ketika dikalahkan oleh PSMS Medan 1-0 di Stadion Teladan Sabtu lalu tanggal 10 ya. Itu nggak nonton tuh. Aku pikir fungsi dari Rocky sendiri nanti bisa bukan hanya sebagai ofensif saja, tapi defensif, karena di corner itu kan kadang kita melihat, waduh kayaknya ada kayak waktu lawan di Edia Ramayadi kan, bagaimana Joko tuh begitu leluasa, nggak ada yang bisa marking dia. Cara postur tubuh kan Joko dari PSMS kuat juga, dan dia subur juga dalam membuat gol kan. Dari musim lalu di PSMS selalu sering overlapping bersama dengan Sabilah kemarin tuh kan, jadi cukup tinggi. Jadi aku pikir itu menjadi pelajaran juga mungkin dari Coach Suharto Ade dengan jajarannya untuk membeli satu lagi, jadi bisa ofensif dan defensif diuntungkan. Apalagi kita harus akui juga dari sektor flank Karo United ada Gilang yang kanan bagus, umpan-umpan crossingnya. Kemudian juga di kiri ada Sokoi mungkin, atau siapapun yang diturunkan gitu. Kemudian bahkan Faisal Ramadhani juga bisa agak nyisir ke kiri dan ke kanan. Jadi mungkin supaya menurut aku tuh makin banyak variasi dan kedalaman tim gitu. Jadi masing-masing itu, walaupun kita harus akui juga saat ini yang tersubur tuh masih Karinata gelandang. Kalau striker 9 kita yang lain belum buat gol, tapi gol Karinata itu pertama berasal dari terobosan penetrasi dari seorang Faisal Ramadhani ke PSDS kan, dia pas di tackling penalti, Karinata yang buat gol. Kemudian juga penetrasi dari seorang Maulana Khalidi juga cukup berbahaya kan. Bahkan dia juga dijegal, akhirnya mempunyai peluang si Karo United ini sendiri. Jadi aku pikir, nah ini dia bagus, ditambah lagi dengan mungkin seorang Rocky. Walaupun Rocky sendiri punya nilai sedikit minus, bahwasanya pernah ketika persiapan ke Turki, aku nggak salah ya, Turki atau kemana gitu. Penting waktu zaman Sinteyong itu kan tidur agak-agak lupa bangun atau kayak mana, padahal mau berangkat tiba-tiba nggak jadi berangkat. Tapi kan habis itu dipanggil lagi sama Sinteyong. Berarti memang pemain satu ini punya kualitas, akan tapi karena Sinteyong kita tahu anti akan indisipliner, maka itu menjadi sebuah hukuman. Ya mudah-mudahan lah di Karo United, tapi aku yakin lah karena ada Coach Suharto Ade yang tentara juga, yang kalau cita-cita ketika menukangi PSMS juga bagaimana. Kemudian ada Coach Sari Gultom juga yang kita tahu beserta dengan Coach Aulia juga satu sama-sama tahun 90-an sampai 2000-an mengawal lini belakang PSMS Medan, yang tentunya bermain ya bisa dikatakan kompak. Tambah lagi ada Coach Hermansyah, nama Jang. Ya, jadi mungkin ini menjadi
apa ya, disiplin udah bagus. Apalagi jujur ya, di Karo United itu sepengetahuan aku itu sebelum pertandingan itu sehari atau 2 hari handphone pemain tuh semuanya sama pelatih. Ngeri kan? Tujuannya mungkin bukan mau macam-macam ada mafia segala macam, nggak. Aku pikir lebih ke karena ini kan rata-rata anak-anak muda, paling tua itu kan masih Aidun ya. Masih Aidun. Satu level Aidunnya masih main kayak. Ya masih main semua satu level Aidun, seingat aku kan masih ada Andris Tepu walaupun ponnya berbeda. Ya kan masih ada kiper anak Medan, ya kan? Yang di PSMS Medan juga, mudah-mudahan cederanya nggak parah lah ya. Karena semalam waktu PSMS lawan TGM yang dimainkan tuh 2 kiper muda kita ya. Jadi aku pikir mudah-mudahan Rocky juga mendapatkan perform terbaiknya lagi lah, dibantu oleh pemain-pemain yang lain yang aku tahu Karo United punya kecepatan, walaupun sisi finisher mungkin akan ditambah lagi cara untuk membuat golnya gitu, bukan karena cukup produktif juga kan Karo United sejauh ini 3 pertandingan 4 kali memasukkan ya kan, satu kebobolan dan walaupun berujung kalah ya, tapi mungkin jadi pembelajaran lah. Akhirnya apa tadi? Aku berani bilangnya cukup produktif Karo United, terus ditambah lagi dengan Rocky, mudah-mudahan Rocky juga dapat form terbaiknya. Tapi kita yakin tim Sumut, apalagi sekarang ini kan agak bangga kita PSMS di pucuk kan, Karo United nomor 2. Kalau kita walaupun PSDS belum mendapatkan si maksimal, tapi kemarin sudah 1 poin didapatkan melawan Sriwijaya yang aku dengar, aku tengok susunan pemainnya ternyata sudah hampir 8 pemain Sumatera Utara gitu yang ada di selain pelatih ya, susunan coach jadi 9 pemain Sumatera Utara yang ada di yang ada di Sriwijaya, dan sampai ini Sriwijaya belum terkalahkan kan, 1 kali menang 2 kali seri gitu, serinya juga lawan Semen Padang 2 sama ya. Itulah jadi harapan kita memang kalau bisa tim ada aja tim Sumatera di wilayah barat ini yang tetap ke pucuk ya kan, kok bisa kenapa tidak 3-3-nya gitu berada di 1, 2, 3 mudah-mudahan gitu kan. Jadi semakin besar peluang tim Sumatera Utara untuk bisa masuk lagi ke Liga 1 gitu, karena semakin banyak pemain Liga 1, makin banyak tim dari Sumatera Utara Liga 1 ya, mudah-mudahan ya pesepak bola juga tidak perlu jauh merantau gitu, tetap di Sumatera Utara dan bisa memberikan yang terbaik. Jadi bukan primordialisme, tapi itulah kecintaan kita terhadap sepak bola. Kenapa enggak kayak misalnya kayak Jawa Timur itu kan bagus, kayak PSM juga kan bagus, anak-anak muda. Agung Manan kalau kalian tahu itu Agung Manan tuh waktu zaman Coach AL tuh Ansari Lubis di PSMS itu terpaksa dicoret, tapi apa yang terjadi, Agung Manan jadi pemain sektor belakang yang bagus di PSM gitu. Jadi intinya memang bagaimana itulah rekrutan dari PSM putra-putra daerah yang aku pikir bisa total, walaupun dibantu juga sama pelatih asing dan pemain asing ya. Jadi tambah lagi ada si Sananta ya, yang musim lalu masih aku komentari di Liga 3 zona Sumut, tapi sekarang udah menjelma menjadi striker luar biasa. Gol terakhir itu gila lawan Persebaya tuh. Itu aja mungkin dongan-dongan. Jadi selamat untuk Karo United sudah dapat pemain baru, sudah ada 26 pemain berarti yang dikontrak. Sukses terus dan ya jagalah kebersihan.